pagi hari ini sebelum kita mulai kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini membawa setiap hati kami untuk kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu di tempat ini. Layakan sucikan seluruh hidup kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan yang kami bawa boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih buat kesempatan kembali yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh memasuki di bulan November tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan Oktober. Dan pada pagi hari ini kami boleh memasuki bulan November. Tuhan, kami percaya itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih tak pernah terbatas kebaikan-Mu bagi kami. Selalu mengalir berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Apapun situasi kondisi yang diperhadapkan bagi setiap kami, apapun kondisi keadaan di lapangan yang saat ini dihadapkan bagi kami, permasalahan, kesulitan, bahkan mungkin virus yang masih sampai saat ini mencekam, tapi kami percaya Tuhan, di saat kami berharap kepada Tuhan, di saat kami berserah kepada Tuhan, di saat kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Segala virus penyakit tidak berkuasa atas hidup kami, karena ada Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, layakan sucikan kuduskan tempat ini Tuhan. Dan hadirlah Roh Kudus di tempat ini memenuhi setiap hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal dan sampai selamanya. Kami siap memuji-Mu di tempat ini. Mari setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami sampai hari ini, kami percaya semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidup
memuliakan-Mu pagi-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas kekuatan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sembah-sembah Dia, sembah-sembah Dia. Dia yang mengerti setiap hatimu, Dia yang melihat setiap keadaanmu, Dia yang tahu setiap beban hidupmu. Mari datang kepada Dia, tersembah di kaki-Nya. Haleluya, haleluya, biar jiwa kami memuji Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Yesus Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh
dari bawah sia-sia, yang datang dari bawah sementara, yang datang dari bawah tergoncangkan. Kami mengarahkan tangan kami ke atas, karena semua yang baik datangnya dari atas, semua yang benar datangnya dari atas, semua yang sempurna datangnya dari atas. Dan kami raih yang datang dari atas, itulah firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami siap untuk terus diperlengkapi di hari yang baru, di bulan yang baru, dan kami tahu sepanjang November bahkan sepanjang hidup kami, realita hadirat-Mu, realita sorga ada di dalam kami. Kami siap untuk belajar, sama-sama yang siap. Kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Shalom. Baru terdengar 3 orang. Shalom. Senang sekali kembali bersama dengan Anda. Rasanya 2 bulan yang lalu saya ada di ruangan atas. Senang hari ini setelah PSBB transisi kembali dibuka dan bisa beribadah. Apa kabar? Semuanya baik? Saya ingin tangan-tangan kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali kita berikan kita. Saudaraku, sekitar hari Kamis yang lalu saya di WA oleh pengurus bahwa Pak Gembala mendapatkan tema untuk bulan ini, yaitu adalah keluarga. Walaupun yang saya persiapkan bukan itu, tetapi saya merasa apa yang sebentar kita akan bahas, saya berikan judul tema khotbahnya, yaitu adalah tidak berat. Katakan bersama dengan saya, tidak berat. Belum semua, katakan bersama dengan saya, tidak berat. Yang semula berat oleh karena sebuah alasan, seringkali ternyata ringan. Sebuah alasan yang kita pikir sulit, oleh karena sebuah alasan ternyata mudah. Yang kita pikir semula mustahil, tapi oleh karena sebuah alasan ternyata itu mungkin. Dan saya tahu persis kita punya Tuhan. Katakan ya, kita punya Roh Kudus. Dan itu alasan satu-satunya yang ada dalam kehidupan kita. Kalau hari ini ada Anda bersama dengan saya di ruangan ini, kita sepakat kita ada bukan karena kita sanggup, tapi karena Tuhan yang menyanggupkan. Hari ini kita ada bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang membuat kita bisa. Langsung ke slide yang kedua. Oleh karena sebuah alasan, bukan ini. Oke, misalnya udah tak berurutan. Oke, Anda ikuti saya saja, karena ini sudah tidak urutan. Urutannya tadi saya sudah berikan kepada Pak Agami pagi-pagi, dan jelas bahwa urutannya sesuai dengan apa yang saya kirim. Tetapi yuk sama-sama abaikan yang barusan, karena itu slide yang terakhir. Apakah itu tanda supaya saya menyelesaikan khotbah saya lebih dahulu, begitu maksudnya? Oke, just it. Oke, gini. Saudaraku, saya ini praktisi olahraga. Dari belasan tahun saya senang olahraga. Gak pernah juara, tapi gak pernah menang perlombaan. Hanya sekedar saya suka olahraga. Tapi setelah saya sibuk pelayanan 20 tahun kemana-mana, selalu olahraga yang saya hampir seminggu 3-4 kali adalah nge-gym. Tetapi sebetulnya saya punya olahraga, punya hobi, yaitu berenang yang saya tinggalkan. Tetapi kalau misalnya pelayanan di luar kota, disediakan hotel yang ada kolam renangnya, saya selalu sedia olahraga. Saya pastikan saya berenang. Nah, bulan Juni yang lalu ada desakan dari jemaat, ada desakan dari gereja supaya kita melakukan baptisan air. Nah, saya ini bergumul, Pak. Ini baptisannya di tempat baptisan yang biasa, di gereja yang cuma 3x4. Tapi social distancingnya gimana, disinfektannya gimana, hand sanitizer-nya gimana?
Kan nggak mungkin satu nyemplung air dibuang dulu, ditambahin lagi, disinfektan lagi, kan hampir mustahil kita lakukan itu. Akhirnya sampai pada sebuah titik saya ingat, di belakang rumah hanya 2 menit di sport center di kompleks kami sudah ada kolam renang yang saya terakhir berenang itu 15 tahun yang lalu. Padahal cuma berapa menit Pak? Ada itu saya 2 menit. Katakan bersama dengan saya 2 menit. Jadi itu sebetulnya dekat banget gitu. Nah akhirnya setelah baptis 10 orang dengan cara social distancing, saya cuma berdoa di dalam kolam dan 10 orang nyemplungin dirinya sendiri. Dan setelah itu naik kembali, selesai dalam 2 menit, 10 orang masuk surga. Itu sudah. Dan apa yang terjadi? Saya berpikir, wah, saya nggak bosan nih jogging sekian bulan. Saya ini udah bosan naik sepedahan. Saya nggak suka sepedahan, sakit begitu. Saya nggak suka sepedahan karena diberi oleh anak sepeda, dan saya main sepeda. Tapi saya tidak menikmati. Dan akhirnya saya mengambil keputusan, ya sudahlah, aku berenang lagi seperti 15 tahun yang lalu. Dan ketika berenang, saudaraku yang namanya handphone itu ada di pinggiran kolam. Jadi kalau handphone bunyi, saya balas dulu. Kalau handphone bunyi lagi, saya balas dulu. Dan akhirnya 1,5 jam berenang itu kebanyakan istirahatnya, kebanyakan pegang handphonenya. Yang tiba-tiba ada seorang bapak usia 68 tahun. Berapa tahun Pak? Oke, saya cuma pengen pastikan Anda ngikutin bapak saya. 68 tahun, gemuknya luar biasa. Terus ketika saya berenang berhenti, si Pak 68 ini membuka pembicaraan. Terus saya tanya, Bapaknya usia berapa? 68. Pak, maaf, Bapak ini berenang berapa kali? Kalau sekali berenang, ini kan 20 meter Pak. Jadi saya 50 kali. Dan 50 kali itu berarti 1000 meter. 1000 meter itu 1 kilo Pak. Kalau jalan kaki 1 kilo tidak masalah, berenang tidak persoalan. Dan apa yang terjadi? Waduh, usia 68 gemuk. Saudaraku, saya berkata 50 kali masih berat, 30 kali aja udah berat banget, apalagi 50 kali. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu kemudian sampai kemarin pagi, selalu saya berenang 2 kilo setiap berenang. Yang semula berat, tidak berat. Bisa ngerti maksud saya? Yang semula berat, ternyata bisa. Yang semula nggak mungkin, ternyata mungkin. Yang saya pikir itu sukar, ternyata mudah. Bahkan setiap hari, Bapak yang tadi 68, dia kalau tanya saya, Bapak sekarang berapa? 2 kilo. Saya bilang begitu. Dan dia berkata, saya tak mampu Pak, karena sudah 68. Gitu. Dan saya bisa mengalahkan dia, dan itu merupakan prestasi tersendiri buat saya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika saya sampai pada sebuah titik mau perhatikan itu, ada satu ayat Pak, ada satu ayat yang ditulis oleh Yohanes cuma 1 kali. Kata itu adalah melakukan perintah Tuhan itu tidak berat. Hanya berapa? Hanya 1 kali Pak. Nggak ada di perjanjian lama. Di perjanjian baru hanya 1 kali. Tetapi akhirnya sampai sebuah titik saya memberanikan diri berkata untuk mengkhotbahkan ini. Sisa waktu saya 35 menit. Ayat pengantarnya terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 4. Inilah alasan terbesar. Kalau kita berkata saya tidak bisa, kalau kita berkata saya tidak mampu, kalau kita berkata tidak mungkin, ternyata ada satu alasan yang sangat kuat di 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini dia. Kita mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi bukan sesuatu yang mudah. Betul ya? Betul ya? Mudah dikatakan. Mengasihi dong. Mudah mengatakannya. Mengasihi dong. Mudah mengatakan itu, tapi sulit untuk dilakukan sebetulnya. Tetapi yuk sama-sama perhatikan dengan cermat ayat ini. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi
New Living Translation, dari NLT. Next slide. New Living Translation berkata bahwa bisa diperlihatkan, we love each other. Kita bisa mengasihi, termasuk istri. Nah, kita masuk ke keluarga nih. Kita bisa mengasihi anak. Nah, kita masuk ke keluarga nih. Kita bisa mengasihi sesama. Kita masuk nih dalam tema besar yang Tuhan taruhkan dalam hati Pak Konrad, bahwa kita bisa mengasihi sesama kita, orang lain, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi diri kita. Kita bisa mengasihi Tuhan yang pertama. Yang kedua, bisa mengasihi diri sendiri. Katakan bersama dengan saya, diri sendiri. Menurut saya mengasihi diri sendiri itu penting. Wajah-wajah ada, wajah-wajah kangen liburan. Wajah-wajah ada, wajah-wajah kangen piknik. Betul tidak? Saya lihat dari wajah-wajah Anda. Sudah lama nggak piknik. Saudara ingat terakhir Anda naik pesawat terbang, saudara apapun pesawat terbangnya, perhatikan, sebelum take off selalu pengumumannya bilang begini, kalau di kabin ini kehabisan oksigen, jangan tolong orang lain dulu, tolong diri sendiri. Kurang cicing wae. Pelan-pelan. Sepakat dengan saya, walaupun yang di sebelah kita orang yang kita kasihi, yang di sebelah kita orang yang sangat paling berharga dalam kehidupan dia, tetap prinsipnya adalah tolong dirimu baru bisa tolong orang lain. Jadi yang pertama kasih Tuhan, yang kedua kasih diri sendiri. Itu penting. Love yourself first before love others. Saudara, yang ketiga baru kita bisa mengasihi sesama kita. Itu menarik. Nah, kata kasih sendiri, next slide, itu muncul dalam Alkitab kita. Kata kasih sendiri ada 853 kata kasih. Kata mengasihi, seluruh Alkitab kita ada 140 kata. Nah, yang menarik adalah kata cinta dalam Alkitab kita tertulis 115 kali. Ada kalau perhatikan apa yang saya katakan, dalam bahasa Inggris cuma satu kata, love. Betul ya? Dalam bahasa Indonesia bisa kasih, bisa mengasihi, bisa cinta. Tetapi dalam bahasa ini cuma satu kata. Jadi satu kata ini 853 ditambah 110 tambah 115. Serahku dalam Alkitab berbahasa Inggris cuma satu kata, yaitu adalah love. Nah, ini pelajaran yang sangat mendasar. Saya cuma mau mengingatkan Anda saja. Saya tahu Anda semua tahu. Nah, next slide. Next slide mengatakan bahwa ada 4 jenis kasih dalam kata bahasa Yunani. Yang mana kasih ini, mengasihi atau cinta ini dalam bahasa Yunani juga berlaku dalam kehidupan kita. Tolong katakan ya terlebih dahulu. Oke, tolong katakan. Yang pertama adalah kasih eros. Apa itu eros? Eros adalah kata dasar dari erotis. Eros adalah kata dasar dari erotik. Jadi yang namanya kasih eros itu adalah kasih yang dimana di dalamnya ada perasaan, ada emosi, dan juga nafsu. Jadi ini nafsu, kasih eros ada terhadap lawan jenis. Maka dengan saya sekarang tambah lagi sesama jenis. Bukan hanya lawan jenis, tapi sesama jenis juga. Jadi sesama jenis juga bisa eros. Setuju tidak dengan saya? Kasih eros itu rentan. Ya enggak di belakang doang. Siapa yang setuju dengan saya? Kasih eros karena nafsu itu rentan. Iya, itu rentan. Buktinya apa? Perkawinan banyak yang hancur. Buktinya apa? Perkawinan banyak yang cerai. Beberapa hari yang lalu saya nonton TV, ada di sebuah KUA di Garut kalau nggak salah. Ada antrian panjang. Ditanya sama wartawan kepada kepala KUA, ini ada apa antrian kok panjang? Mereka ngantri untuk bercerai. Begitu. Saya pikir pandemi malah bikin lengket. Ternyata pandemi saudaraku, ternyata cicing di imam bukannya tambah lengket, tambah hancur. Padahal saya tahu persis, semua sebagian mereka pasti aku jatuh cinta sama kamu. Ada unsur nafsu, ternyata yang erotis, rentan. Perkawinan yang dibangun, keluarga yang dibangun oleh karena nafsu sangat rentan karena bisa berubah dengan berjalannya waktu. Tolong katakan ya. Tapi tolong perhatikan apa yang saya katakan. Bagi yang tertarik saja boleh catat. Saudara yang saya dapat dikatakan eros tidak ada dalam kita. Oke?
Kata eros tidak ada dalam Alkitab, tidak pernah muncul satu kali pun. Kata yang kedua adalah filia. Filia adalah kasih persaudaraan. Di dalamnya ada emosi, ada kesetia kawanan, tapi sepakat dengan saya, saudara, filia pun rentan. Hah? Oh ya, di gereja, kau saudaraku, kau sahabatku. Gereja pecah, betul kan? Lah katanya saudara, pecah gitu kan? Lah katanya saudara, pindah-pindah gereja melulu kan gitu. Persaudaraan selalu rentan. Walaupun mungkin ada berkata, oh gereja kami kuat sekali fellowship-nya, tetap rentan. Oh kuat sekali, kami kompak, setia kawan, kami unity, tetap rentan. Muncul beberapa kali dalam Alkitab kata filia. Nah, kata storge, yaitu adalah kasih karena hubungan darah. Menurut saya juga tetap rentan. Kalau katakan ya, kalau beberapa hari yang lalu saya dapati, saudara, kok ayah kandung perkosa anak kandungnya. Ada seorang anak bunuh ibunya. Padahal storge ada hubungan darah, itu rentan. Nah, yang hebat, 1 Yohanes 4 tadi tidak menggunakan kata eros, 1 Yohanes 4 tadi kita baca tidak menggunakan kata filia. Yohanes 4 tadi yang kita baca tidak menggunakan kata storge, tapi menggunakan yang keempat, yaitu adalah agapao, yaitu adalah agape. Apa itu agape? Kasih ilahi. Dan saya memberanikan diri berkata, hanya yang terima Yesus yang menerima kasih agape. Di luar Yesus eros, di luar Yesus filia, di luar Yesus storge. Tapi ketika Anda terima Yesus, Anda dimampukan untuk agapao. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Saya ini nggak sekolah Alkitab, saya nggak sekolah teologi. Saya ini benar-benar hamba Tuhan kejadian. Bukan hamba Tuhan keluaran. Teman-teman saya suka melihat. Oke, tapi saya beberapa waktu saya bisa baca buku. Saya pernah baca bukunya kasih tebel kan, tebel banget. Setelah baca 3/4 buku, penulis bukunya bilang ini. Jadi saya simpulkan, yang namanya kasih agape tidak bisa diuraikan dengan kata-kata terus macam di beberapa terus panjang tapi mana namanya nyakot gitu. Saya jadi nafsu, Pak. Lah, lu sendiri yang nulis jadi gimana dong? Akhirnya saya nggak baca lagi. Dan dia sendiri nggak ngerti karena terlalu tinggi yang namanya kasih agape. Boleh saya sederhanakan? Boleh. Oke, saya sederhanakan. Saudara, maaf, kata ini tidak dikenal dalam kekristenan, dikenal dalam saudara sepupu. Dan menurut saya itu agape, ikhlas. Apa itu ikhlas? Tidak menuntut balas. Apa itu ikhlas? Tanpa syarat. Apa itu ikhlas? Tanpa iming-iming. Ini penting. Dan saudaraku, kata ikhlas bukan terminologi Kristen. Tadi sebentar Anda ketemu beberapa orang, misalnya Anda makan di mall. Saudaraku, tiba-tiba ada orang bilang begini, kita ini harus ikhlas. Pokoknya ikhlas dulu. Karena sudah lama betul lah. Dan apa yang saya sesuai ikhlas ke ulang-ulang nuntut karena pokoknya merek. Saudara tahu bahasa Ibrani kuno. Kalau udah masing-masing ikhlas ya. Saudara, kalau ada orang yang ngomong itu jangan tanya gereja di mana. Karena pasti saudara sepupu. Nah sekarang Anda ke mall, terus ada orang ibu kita pokoknya harus jadi terang. Tanya gerejanya, pasti langsung dijawab. Ya sih? Kamu harus jadi garam, kamu harus jadi berkat, pasti Kristen. Tanya saja. Tapi kalau ada orang ngomong ikhlas, maaf, maka orang di gereja kenapa gagal? Karena nggak ngerti satu kata, ikhlas. Pak, maaf, saya bapak Anda tetap baca WA, Tuhan tetap mengasihi. Kok gak ada yang amin? Ibadah jam 10, Anda datang 10:04. Tuhan tetap mengasihi. Karena dia ikhlas mengasihi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih banyak bagi kita. Sorry, walaupun pandemi Anda masih terdapat berkat, tetap
Dia mengasihi kita habis-habisan. Ada dia ngehotpot sambil tidur. Tuhan tetap mengasihi. Tolong katakan amin. Ini berita sukacita untuk semua kita yang datang telat juga. Tuhan tetap mengasihi. Ibarat jam 10 jam 10 mandi, rumah dekat kalau gitu. Tuhan tetap mengasihi. Yang pertama, Eros. Yang kedua, Filia. Yang ketiga, strategi tetap rentan, tapi yang kekal adalah agapao. Oleh karena sebuah alasan, ternyata kita bisa mengasihi. Kenapa? Karena kasih Tuhan agapao ada di dalam hidup kita. Next slide. Kita sampai pada 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Dan setelah itu saya tutup. Perhatikan. Inilah tandanya. Katakan bersama dengan saya tandanya. Belum semua. Katakan bersama dengan saya tandanya. Oke, saya pakai bahasa lain. Inilah buktinya. Katakan bersama dengan saya bukti. Katakan bersama dengan saya bukti. Oke. Ini buktinya. Di mana Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan agapao kepada diri kita, maka kita bisa agapao tanpa syarat mengasihi. Tanpa syarat kita mengasihi. Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saudara, siapapun dia, denominasi apapun dia, katakan amin. Anak-anak Allah, gereja apapun dia, alirannya apapun, doktrinnya apapun, pokoknya namanya kasih Allah selalu tidak ada batasnya. Bulan lalu, saya tiba-tiba suatu pagi dapat telepon, Papa, maaf, ini ada tetangga saya meninggal dunia. Oke? Dan Pak, dia sebatang kara, sudah tua, sudah rentah. Jadi bingung semua tetangga-tetangganya menguburkan dengan cara apa, dan RT RW sepakat Pak, walaupun dia Kristen, selalu sepakat dimakamkan secara kedar. Dan apa yang terjadi? Pak, kita bisa layani nggak? Bisa. Saya tidak tanya pernah perpuluhan di gereja kita atau belum? Kok nggak ada yang amin? Ada kartu jemaat atau enggak? Saya nggak bertanya. Ikut komsel kita nggak? Saya nggak bertanya. Ada personal ini? Saya nggak bertanya. Pokoknya kita layani. Setuju dengan saya, gereja harus hadir di sana. Dan maaf Pak, maaf. Yang namanya pelayanan pemakaman itu kalau di gereja kami kan gereja kami kampung sawana. Soalnya ketika kami berkata iya, itu minimal 3,5 juta. Tanahnya, ambulannya, petinya, apalagi melayani hiburan, melayani penutupan peti, melayani pelepasan, melayani pemakaman. Saudaraku, budgeting kita itu ada 3,5 juta. 2 jam kemudian apa yang terjadi? Pak, maaf, nggak jadi satu karena istrinya meninggal. Begitu saudara. Dalam 1 hari kita lahirkan 2 orang. Selalu bukti kita mengasihi, jangan dimangasi. Oh, dia itu gereja dari mana? Udah pernah kolek dari gereja atau enggak? Selalu jangan pernah dimangasi. Itu agar gereja menyatakan bukti. Kalau katakan dia, harus ada buktinya dong, bahwa Tuhan kita yang mengasihi ada dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca dengan suara keras. 2, 3, ya. Sebab belum semua. Ini ayat cuma 1 kali muncul, tapi menarik. 2, 3, ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yang itu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya selidiki Pak. Next slide. Ternyata kalimat perintah. Oke, thank you. Ternyata dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini lebih mudah dibaca. Sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Terus saya Kristen berapa tahun? 30 tahun. Saya mau tanya 20 tahun. Saya pikir mana mungkin saya bisa melakukan firman Tuhan. Mana bisa sebagaimana Yesus berkata ketika di sebuah bukit, kita harus sempurna sama seperti Bapa sempurna.
Dan ternyata perhatikan, perintah-perintahnya tidaklah berat. Next slide. Ada berapa kalimat perintah dalam Alkitab? Ternyata ada 648 kalimat. Dan ternyata 648 kalimat, Pak, semua tidak berat. Katakan bersama dengan saya, tidak berat. Ya sudah, imani saja dulu. Katakan tidak berat. Karena ayatnya berkata demikian. Karena ada faktor X dalam kehidupan kita, yaitu adalah agapao. Ada 1260 kalimat janji dalam Alkitab, ada 800 lebih kalimat nubuatan. Dan ternyata untuk perintah saja itu 648 perintah. Ini menarik menurut saya, sangat menarik. Ternyata tidak berat. Oke, saya kasih contoh. Dalam kehidupan keluarga. Ingat awal Oktober yang lalu kami makan malam. Ada saya, ada Elsa istriku, ada Bella putriku, ada Stephen menantuku, ada Kayla cucuku, dan juga ada Keisha anak yang kecil. Tiba-tiba dalam obrolan, Stephen mantu saya bilang gini, aku terpaksa nih harus balik lagi ke Bali karena proyekku pembuatan villa di Bali harus dikontrol. Setahu saya dia sudah 3 kali ke Bali selama pandemi ini pakai pesawat. Riweuh, katakan bersama dengan saya riweuh. Kudu di swab heula, kudu di itu heula, kudu di kieu heula, riweuh. Pokoknya riweuh pakai pesawat tuh. Harus isolasi dulu, nanti dia pernah mendarat dari Bali, anak-anak gak pengen ketemu 14 hari. Saya sih senang cucu di rumah saya, tapi maksudnya riweuh bisa. Terus tiba-tiba Stephen tuh bilang begini, aku kayaknya untuk kali ini naik mobil aja deh. Tiba-tiba Bella ikut. Kalau naik mobil ikut gimana? Kan gampang. Sekolah sekarang online bisa dimanapun dan kapanpun. Ya sih, ikut. Dan ternyata tiba-tiba istri saya Elsa bilang ini, ikut. Terus sudah gitu, anak saya paling kecil istri bilang ini, nggak mungkin Papa, nggak mungkin, udah tua ya, tidak mungkin. Nggak mungkin, Papa selalu mau terbang aja lebih dari 5 jam, selalu ngomel. Untuk pelayanan dengan terbang 5 jam lebih saja selalu Papa, aduh apa bisa, mana mungkin, mana bisa, pasti berat. Dan akhirnya pulang ke rumah, istri saya dengan rayuan mautnya, dia berkata, kalau masih bisa, nanti kan kita gantian setirnya. Mereka ada di satu mobil, kita kan cuma bertiga, nanti kita gantian bertiga. Saya tanya sama beberapa orang. Jadi ke Bali itu, kalau dulu sebelum ada tol berapa? 2 malam. Sekarang 17 jam karena langsung tol Probolinggo. Jadi dari Probolinggo ke Banyuwangi udah dekat 1 jam. Penyeberangan udah gitu di Limano langsung ke Denpasar 17 jam. Istri saya dengan rayuan mautnya, dia berkata enak kok, pasti nyaman kok sama anak-anak sama cucu. Akhirnya saya bilang begini, oke, kita pergi. 2 hari sebelumnya saya batalkan. Enggak mau, udah kebayang 17 jam berat. Liar atau 17 jam cicing di mobil naik beton. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba cucu saya Kayla usia 8 tahun dengan rayuan mautnya. Dia teks di WA, aku sedih, aku lagi nangis karena baca WA dari Genki dengan emoji nangis. Panjang banget itu gambar nangisnya, dari saking sedihnya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia voice note, dia akhirnya telepon, aku nggak bisa gitu dong Genki, aku kan udah seneng banget, aku mau sama Genki aja, kan sama mama beda, gitu ya kan. Kalau sama kakek, kalau sama Genki enak, apa aja boleh. Apa yang terjadi? Akhirnya Bu, demi cucu. Dan Anda tahu, tidak 17 jam, 27 jam. Bayangkan saudara jam 27 jam. Nggak tahu kenapa saudara itu rest area, itu urapannya kuat banget. Ada aja yang kencing. Yang kencing 15 menit hiji, ayo dari 15 menit hiji, 27 jam bayangkan. Terus aku bilang ini sama Siman, kita ini harus transit loh. Betul ya kan? Paling dekat Cirebon.
setelah itu Semarang, setelah itu yang paling jauh, yang paling mungkin adalah Solo. Oh, tidak perlu Pak. Pokoknya kita ngantuknya di mana, kita tidur di rest area. Luar biasa. Gak pernah saya tidur di rest area, tidak pernah terbayangkan. 5 malam kami di Bali. Saya harus melanjutkan perjalanan. 2 minggu yang lalu saya pelayanan di 2 gereja offline, tetap muka di Surabaya. Dan apa yang terjadi? Ubud, Surabaya 10 jam, 3 hari kemudian Surabaya rumah 11 jam. Ada tahu? Besoknya saya kembali berenang dekat rumah. Ketika dekat rumah aku bilang begini dalam hati, kalau ada yang ngajakin lagi, aku mau. Gitu saudara. Kalau ada yang ngajakin lagi, saudara alasannya apa? Karena dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai. Kalau karena dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai dan mencintai. Karena bagaimanapun juga kasih saya kepada istri ikhlas tetap istri. Kadang-kadang caranya nggak terlaluan, tetap memajikan gitu saudara. Baru udah karyawan tetap udah kain gitu saudara. Tak incu saudara, rumah kayaknya tetap cucu ikhlas. Dan kalau ikhlas jujur dengan saya, yang semula berat jadi tidak berat. Nah, Anda stand lagi, Anda stand lagi. Slide berikutnya. Kasih tanpa perintah akan tumbuh liar. Anda silakan foto slide ini. Anda silakan foto slide ini. Kalau Anda mau minta slide-nya langsung ke Pak Antoni, nanti Anda dikasih slide-nya. Itu apa dia? Kasih tanpa perintah liar, kasih tanpa aturan liar. Siapa yang setuju dengan saya? Anda mengasihi istri Anda, mengasihi suami Anda, mengasihi anak-anak, dan saudara. Setuju dengan saya? Kasih tanpa perintah liar. Iya. Sekarang saya akan lebih mengerti. Perintah dipisahkan dengan kasih menghancurkan. Diperintahin terus tanpa cinta, diperintahin terus tanpa kasih, pasti hancur. Jadi yang namanya kasih dan aturan, kasih dan perintah itu sama. Nah, Anda coba harus slide berikut ini. Kang, nggak perlu di foto, ini tak kepantung nih Pak. Saya kasih caranya, lebih komplit Pak. Oke, next slide. Tolong lihat, Tuhan tidak dapat apa? Ayo sama-sama baca. 2, 3 ya. Tuhan tidak dapat mengubah manusia karena Tuhan mengasihi manusia. Manusia akan berubah dengan sendirinya ketika sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Lihat tangan saya. Ya sudah katanya. Sok yang ngantuk-ngantuk dikit lihat tangan saya. Oke, kalau boleh. Anda suami mengasihi istri habis-habisan. Istri tidak akan pernah bisa diubah. Kecuali istri jatuh cinta kepada suami, tiba-tiba berubah. Pelan-pelan. Selalu istri habis-habisan mengasihi suami dan mengharapkan suami berubah. Kampung tadi nggak bakal berubah. Tapi ketika sang suami jatuh cinta kembali dengan istrinya, setuju dengan saya, apa yang diperintahkan pasti dilakukan. Anda mau saya kasih contoh? Maunya. Sorry, jam 11. Lanjutin deh. Apa ya? Ke mana? Tahu ya kasih tahu ada orang nazir Allah, dahsyat, hebat, namanya Simpson. Untuk rencana Tuhan yang begitu dahsyat, yaitu untuk melepaskan bangsa Israel dari genggaman Filistin sama Abu Talib. Sepakatnya dengan saya, kekuatan hilang gara-gara jatuh cinta, karena apa yang diberitakan oleh orang yang dicintai dilakukan. Kenapa? Maaf, nggak ada slide-nya. Tolong perhatikan, orang jatuh cinta, hatinya terbuka lebar. Oke, nostalgia dikit, nostalgia boleh? Boleh ya. So, sekarang waktu Anda dulu waktu pacaran, setuju nggak dengan saya? Udah nyimeng mulu, udah nyipek, udah ngerti, sampai nggak pernah doa, nggak pernah nyembah, nggak pernah pelayanan, nggak pernah baca Alkitab, tiba-tiba jatuh cinta. Terus pasangannya berkata begini, kamu mulai besok kita video callan yuk, kita doa. Setuju dengan saya? Pas jawaban siap, begitu. Iya sih.
Kenapa? Karena jatuh cinta. Kamu potong rambut tuh, siap. Kamu kalau jam 10 kita doa sama-sama ya, siap. Kenapa saudaraku? Karena orang jatuh cinta, hatinya terbuka, lebar. Perhatikan, betul. Karena cinta seseorang akan melakukan dengan sukacita apa yang diperintahkannya. Sekarang kita mengerti. Waktunya kamu melakukan perintah Tuhan tidak berat. Karena pastikan setiap hari jatuh cinta dengan Yesus. Kalau masih Anda berkata, Tuhan berat kami pandemi, berarti Anda tidak jatuh cinta dengan Yesus. Berat kan kalau ibadah on time. Harus ngurus ini, harus ngurus ini, ngurus ini. Kalau ada cinta kepada Yesus, jujur dengan saya tidak berat. Listriknya? Enggak apa-apa. Saya masih punya suara kok. Oke. Enggak masalah. Alah dengit gini kan? Aduh, kepikiran ke mana dia tadi? Lawan. Oke, ada ikuti apa yang saya katakan. Tolong perhatikan. Kasih tanpa aturan. Lihat, perintah tanpa kasih menghancurkan. Dan kita mau ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, apa saja yang diperintahkan pasti kita lakukan. Hah? Iya, yang semula susah berhenti merokok, susah berhenti nyimeng, susah. Gue udah bertahun-tahun nyipet mulu. Gue udah bertahun-tahun masturbasi, gue udah bertahun-tahun zina, gue udah bertahun-tahun susah. Mana bisa? Coba Anda diperintahkan oleh orang yang dicintai. Siap. Ternyata tidak benar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik. Saya sebentar harus taping 3 kali khotbah. Jadi saya harus hemat suara. Amin. Selesai sudah. Nanti kita lanjut ke belakang. Puji Tuhan. Bangkit berdiri.
Semua memejamkan mata. Syara baba kana morada kaya shekene bebe kana morada kana baba ya rada kana morada kana baba ya rada kana baba ya rada. Adakah di antara Anda berkata, oleh karena keadaan, oleh karena situasi, cinta kami kepada Tuhan tergerus, dan akhirnya banyak sekali yang kita abaikan. Kita tidak melakukan yang harus kita kerjakan. Kita tidak melakukan apa yang kita mau untuk kita kerjakan. Dan kita tidak melakukan yang bisa kita lakukan. Karena sebetulnya bukan persoalan bisa, mampu, atau sanggup. Persoalannya apakah kita ada pada kasih yang semula. Kita jatuh cinta kembali dengan Yesus. Sebagaimana kita jatuh cinta dengan seseorang. Apa saja yang dikatakan orang itu ketika kita jatuh cinta, hati kita terbuka lebar. Dan apa saja yang diperintahkan kita bisa lakukan dan tidak berat untuk menyatakan bukti cinta kita. Dan Anda berkata di hadapan Tuhan, Syarabakana, aku mau jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Aku mau jatuh cinta lagi dengan Yesus. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ternyata perintah Tuhan tidak berat kalau aku jatuh cinta. Ternyata aturan kerajaan surga tidak berat kalau aku jatuh cinta. Dan biarlah aku kembali jatuh cinta dengan Yesus. Akan apa saja yang harus kami lakukan, apa saja yang bisa kami lakukan, apa saja yang mau kami lakukan, dimampukan oleh agapau, dimampukan oleh agape. Anda yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan ada di antara Anda berkata, aku harus riset lagi kehidupanku. Dan Tuhan mampukan kami. Anda berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi. Dan Anda yang mengangkat tangan kanan tinggi katakan, menyenangkanku, senangkanku. Sebelum Anda duduk, semuanya oke pagi hari ini? Oke? Apa ini kan mati lampu? No problem. Enggak ada masalah dengan mati lampu. Oke. Sebagian ya. Mungkin siklingnya. Oke.